Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saim, peserta PPG Daljab tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 203 153 758 895 di Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran siklus 1 dengan mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak untuk tingkat 11 atau kelas 2 jurusan rekayasa perangkat lunak yang dilaksanakan terhadap siswa SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ke-1 atau siklus 1 dengan mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11 RPL di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Untuk model pembelajarannya adalah daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana peserta dan guru berinteraksi dalam pembelajaran menggunakan Room Google Meet dan aktivitas direkam menggunakan screen recorder online, ekstensi dari Chrome atau browser Chrome. Oke, untuk teknis pelaksanaannya akan dilaksanakan nanti jam 9 pagi. Namun sebelumnya yang perlu dipersiapkan adalah saya mengkondisikan siswa untuk login dan juga mempersiapkan beberapa materi. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan beberapa perangkat, diantaranya laptop dan satu monitor untuk dual display, dan juga menggunakan akses internet tentunya untuk bisa menggunakan Room Gaming-nya. Terus kedua, kamera built-in yang dari laptop, terus audio system juga built-in ada di dalam laptop. Terus untuk konfirmasi dengan peserta didik, saya menggunakan grup WA, grup mata pelajaran, dan juga grup kelas. Terus ada beberapa LMS yang disediakan sekolah seperti Microsoft Teams dan Moodle, itu juga digunakan sebagai media pembelajaran secara asinkron dengan siswa. Saat ini kita tinggal menunggu siswa-siswa untuk join, karena waktu pembelajaran akan dimulai baru jam 9 pagi. Selamat pagi, Mas. Pagi. Ini tampilan namanya bisa disesuaikan, Mas?
Nanti pembelajaran kita mulai jam 9 ya Mas. Oke, siap. Ya, sambil nunggu tim penilai juga nanti yang gabung. Ini sudah ada satu peserta didik yang join. Nah, kurang lebih seperti ini untuk teknisnya persiapan pelaksanaan. Nanti sambil menunggu peserta didik yang lain atau siswa yang lain sampai waktu pembelajaran nanti dimulai. Selamat bergabung Mbak Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ini Silakan masih Pak Saim. gimana Pak? Lanjutkan. Saya mantau aja Pak. Oh iya, siap Pak. Iya, siap. Nggak apa-apa. Ya. Ini juga lagi nunggu siswa bergabung Pak. Selamat bergabung Mbak Rian. Mas Rehan. Ya. Ya, ini teman-teman sudah diajak untuk join. Kemudian baru ya, teman-teman. Monggo Pak Zainur. Selamat bergabung. Mas Jayan. Mas Jayan. Ya Pak. Teman-teman yang lain gimana? Bisa bergabung tidak? Ada yang masih perjalanan Pak. Gitu. Sudah. Ya, ini kan udah jam 9, nanti kita akan mulai. Oke Pak. Ya. Ini baru 5 orang ya. Ya. Saya sudah sambil nunggu yang lain. Ini saya siapkan dulu materinya untuk hari ini. Baik, Bapak dosen dan para observer, saya mohon izin untuk melaksanakan praktek pembelajaran untuk siklus 1 pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak yang mana saya laksanakan terhadap siswa kelas 11 RPL di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Mohon izin melaksanakan praktik pembelajaran. Baik anak-anak,
silakan dibuka kameranya, ya kita bisa saling melihat pastinya, saling menyaksikan kondisi masing-masing. Ini nanti kita akan segera mulai karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih, gitu ya. Sudah jam 9 lebih 7. Mudah-mudahan sudah siap. Anak-anak silakan open kamera. Sambil nunggu nanti yang lain juga gabung. Kita akan segera mulai pembelajaran. Iya, Pak. Ya, Mas Usman, Mas Darmantara, silakan open kamera. Oke, Bapak mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Ya. Oke, semoga sehat semua ya. Kabarnya baik semua. Ya, bagaimana aktivitas hari ini? Karena kita selama ini berkegiatan dari rumah masing-masing karena memang kondisi pandemi, sehingga kita dalam pelaksanaan pembelajaran akhir-akhir ini menggunakan model daring, dan salah satunya ya seperti yang kita laksanakan saat ini. Mohon maaf ini saya mungkin tampilannya nggak fokus ke kamera, rada nyudut ke kanan atau kiri gitu ya tampilannya, karena memang Bapak di sini menggunakan dual display atau dual monitor. Jadi nanti harap dimaklumi. Terus anak-anak, pada pagi ini, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang format multimedia. Sebentar akan saya share dulu untuk presentasinya. Nah, sebelum materi ini nanti Bapak sampaikan, alangkah baiknya kegiatan pagi ini kita awali dengan berdoa. Jadi ini saya mohon tanpa saya harus menunjuk, mungkin salah satu bisa Mas Rehan, bisa Mas Darmantara untuk memimpin doa. Monggo silakan. Suara cukup jelas? Oh, bentar, Pak. Ya. Nyindir. Oh gitu. Oke, saya ulangi ya. Oke, untuk memulai pertemuan hari ini, mungkin ada yang kondisinya suaranya terputus atau kurang kencang suaranya. Sudah cukup jelas? Sudah cukup ya? Sudah. Iya, baik. Alhamdulillah, Ini sudah. boleh. Untuk memulai, sebaiknya kan kita berdoa dulu. Monggo silakan. Salah satu, Mas Darmawan atau Mas Rehan untuk memimpin doa. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran. Monggo silakan. Monggo Mas Farel. Oh, atau Mas Farel. Silakan Mas Farel pimpin doa. Silakan open mic, terus pimpin doa. Yang lain juga open mic untuk berdoa. Silakan, monggo. Mas Wahid. Wah, kok dioper-oper gimana? Sudah cowok-cowok nggak ada yang berani. Ya sudah, Bapak aja yang mimpin ya. Oke. Untuk biar lancar kegiatan dari ini, alangkah baiknya kita harus mengawali dengan doa. Monggo saya pimpin untuk berdoa dalam hati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan kelancaran, tidak ada kendala, terus apalagi nanti listrik mati dan sebagainya gitu ya, mengingat kita membutuhkan itu, terus juga paket datanya nanti insya Allah mencukupi gitu ya. Dan juga apa yang kita dapatkan dari materi yang nanti kita pelajari bermanfaat buat kita nantinya di dunia
usaha ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kita menyelesaikan permasalahan kita sendiri, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk singkat waktunya, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya. Untuk share materi sudah ya, sudah terpapar di layar, terlihat. Sudah. Ya, baik. Nanti sambil nunggu yang lain gabung, nanti boleh dijawil lewat WA ya temennya untuk segera bergabung. Terus pada materi hari ini nanti kita sudah menginjak pada submateri tentang format multimedia pada halaman web. Jadi pada format multimedia ini nanti rencana Bapak akan membagi menjadi 3 kali pertemuan, gitu ya. Kita selesaikan dalam 3 pertemuan. Syukur-syukur bisa kurang dari itu. Terus untuk format multimedia ini adalah materi keempat dari pemrograman web tentang HTML. Sebelumnya kita juga sudah selesai mempelajari materi tentang penggunaan tabel di dalam HTML. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan materi yang kemarin tentang tabel sudah tidak ada kesulitan buat kita semua. Nanti kalaupun ada permasalahan bisa kita review kembali materi yang sudah dipelajari. Baik, untuk materi format multimedia ini di pertemuan pertama kita nanti akan mempelajari tentang salah satu format multimedia di dalam halaman HTML, di mana kita akan mempelajari cara menampilkan gambar di dalam halaman web kita, gitu ya. Nah, di dalam materi menampilkan gambar di dalam halaman web kita ini, ya, nanti kita diharapkan bisa memahami dan menjelaskan, gitu ya. Setelah belajar materi ini nanti tentang prosedur format tampilan multimedia, khususnya untuk format gambar, dan juga mampu menganalisa tag HTML atau elemen HTML atau sintaks HTML tentang menampilkan multimedia, gitu ya. Baik itu cara menampilkan gambar di dalam halaman web. Terus juga nanti diharapkan setelah belajar materi ini nanti tentang menampilkan gambar ini mampu merancang dan membuat program, kode program HTML-nya, gitu ya. Dan untuk menampilkan gambar pastinya. Dan juga nanti selain itu diharapkan nanti jenengan bisa menguji program jenengan, gitu ya, program kita yang kita buat nanti, bahwasanya program itu nanti berhasil tidak menampilkan gambar multimedia, gitu ya, atau format multimedia. Oke. Nah, inilah tujuan nanti kita belajar. Mudah-mudahan ini nanti tercapai semuanya setelah kita mempelajari pembelajaran tentang menampilkan gambar dalam HTML. Oke, dari tujuan pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk tampilan cukup jelas? Oke, Jelas, Pak. ya, terima kasih. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin ya, kita lanjutkan saja masuk pada materi. Suara gimana? Putus-putus? Kalau sekarang sudah cukup jelas? Kecil, Pak. Oh, suara terlalu kecil. Sudah. Sudah, ya. Oke. Nah, di dalam dunia pengembangan web, gitu ya, pastinya tidak akan terlepas dari memposting suatu informasi. Nah, di dalam memposting atau menyebarkan informasi mungkin akan lebih menarik bila mana kita menggunakan
format-format multimedia, gitu ya, format-format multimedia. Di antaranya ada format gambar pastinya, terus ada format audio dan juga format video, di mana format audio dan video nanti juga akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana menampilkan gambar pada halaman web. Jadi gambar akan membuat web, pastinya halaman web itu terlihat lebih menarik pastinya. Coba bisa kita bayangkan, gitu ya, kita bayangkan bahwasanya kalau kita cari informasi di mana di dalam informasi kalau hanya tertera teks saja mungkin akan lebih membosankan, gitu ya. Tapi ya tidak melulu membosankan, bagaimana konteks dari postingan tersebut. Kalau mungkin berita ya mungkin akan lebih tertunjang juga dengan gambar sebetulnya, itu ya, akan lebih menarik juga. Nah, contoh seperti itu. Nah, bagaimanakah nanti cara menerapkan gambar di dalam HTML? Nah, di sini Bapak juga sudah menuliskan struktur penulisannya, di mana bahasa HTML, kode HTML itu juga memiliki teks untuk menampilkan HTML, atau maksud saya menampilkan gambar, gitu ya, di HTML. Strukturnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk tampilan struktur tag IMG atau untuk menampilkan gambar sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah, Pak. Cukup jelas atau terlalu kecil? Jelas, Pak. Jelas. Ya, jelas. Baik, di dalam menampilkan gambar HTML, kalau kita perhatikan di layar yang Bapak paparkan melalui presentasi ini, itu ada tag IMG, yaitu tag image. Tag image ini memiliki atribut yang wajib dituliskan, yaitu src atau source. Nah, source yang dimaksudkan di sini adalah sumber file yang akan ditampilkan, yaitu file gambar itu sendiri. Sehingga di dalam penulisannya sekarang itu nanti untuk struktur penulisannya teks image ini untuk menampilkan gambar ini di halaman web, ya pastinya menggunakan bahasa web ini ya seperti ini, gitu ya, seperti yang saya select di bawah ini. Intinya di situ terdiri dari 3 bagian, di mana bagian pertama adalah tag pembukanya dan tag penutup. Terus di dalamnya ada atribut yang wajib ada, yaitu src dan src atau source, tag source ini, atribut source ini harus memiliki nilai berupa nama file gambarnya. Nah, pada contoh ini adalah gambar.jpg. Artinya gambar yang akan ditampilkan ini menggunakan format gambar yang JPG, gitu ya. Nah, terus untuk struktur penulisan ini sudah bisa dipahami? Ada ditanyakan? Mbak. Ya, belum ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, untuk penerapannya sekarang, penerapannya di dalam kode HTML. Nah, nanti setelah menuliskan struktur penulisan HTML yang diawali dengan HTML dan diakhiri teks penutupnya /HTML, di mana di dalam teks HTML ada 2 bagian, bagian head diawali dengan tag head dan diakhiri dengan penutupnya /head, dan juga ada bagian body. Nah, di bagian head nanti ini digunakan untuk menampilkan title atau judul di dalam title bar di halaman webnya, gitu ya. Nah, kemudian di bagian body inilah nanti informasi-informasi yang bisa ditampilkan di halaman web kita. Nah, di sini penerapannya seperti ini, hanya saja di sini ada beberapa paragraf dan juga ada format heading. Maksudnya di bagian body nanti akan menampilkan judul dengan format heading 1, gitu ya, format judulnya dengan heading 1. Terus ada paragraf baru menampilkan informasi berupa tulisan berikut ini adalah gambar sawah, gitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah nanti halaman web ini informasinya akan menampilkan gambar sawah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dengan format
paragraf baru gitu ya, itu teks image ini diterapkan. Nah, penulisannya seperti ini kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti ini. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada ya? Ya, belum ada. Ya, belum ada. Nah, ini Bapak akan mendemokan pastinya. Nah, tapi sebelum mendemokan ini, Bapak lanjutkan ke materi. Nah, tadi kita singgung di sana, tadi kita menerapkan contohnya adalah gambar dengan format JPG gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam web itu sebetulnya apa saja sih format gambar yang bisa kita tampilkan di dalam halaman web untuk pengembangan web kita. Nah, di sini ada beberapa daftar, termasuk format-format format gambar gitu ya, format gambar pastinya. Yaitu ada diantaranya ada Animated Portable Network Graphic dan juga Portable Network Graphic, yaitu yang PNG extensionnya. Kalau yang animasi PNG-nya adalah yang animated atau .apng, kurang lebih seperti itu. Dan juga nanti ada yang jenis gambar animasi seperti GIF gitu ya, graphic interchange format. Terus juga ada icon atau toolbar dengan extension ICO gitu ya, icon atau curve. Dan juga tadi contoh yang JPG itu format JPEG, JPEG dan lain sebagainya jenisnya. Untuk yang jenis join photographic expert group image dan jenis lainnya ada yang extensionnya SVG atau jenis format scalable vector graphic, dan juga ada web picture atau gambar memang khusus untuk halaman web. Oke, yang baru bergabung silakan bergabung. Kalau nanti perlu ada pertanyaan karena tertinggal materi, nanti bisa saya share untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini nanti kita record gitu ya. Terus inilah format-format. Dari format ini mungkin ada beberapa format gambar yang Anda kenali, seperti format gambar produknya CorelDRAW atau Photoshop. Nah, itu boleh nanti Anda coba untuk diterapkan dalam HTML, kira-kira bisa atau tidak. Tapi dari daftar ini kalau kita pelajari, inilah jenis-jenis format gambar yang nanti bisa kita kembangkan di dalam halaman web. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan ke materi berikutnya. Nggak ada, Pak. Ya. Oke, di materi berikutnya tadi ada di dalam teks image gitu ya, teks image tadi ada yang namanya atribut yang wajib diikutkan, yaitu SRC source-nya gitu ya. Nah, selain itu sebetulnya juga ada atribut lain yang bisa untuk mengelola gitu ya, yang biasanya juga digunakan pada teks image. Jelek, Pak. Ya. Oke, Mas Darmantara nanti silakan nyari sinyal yang lebih kuat gitu ya. Ya, silakan disesuaikan. Ya, Pak. Baik. Tapi bisa fokus ya, mengikuti bisa ya. Masih bisa mengikuti ya. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti. Baik, nanti sekiranya ada kendala, nanti setelah akhir pembelajaran, Bapak akan siapkan rekamannya untuk bisa direview kembali. Oke. Saya lanjutkan dulu. Jadi atribut selain source yang wajib ada, di sini ada beberapa, di antaranya ada alternatif atau teksnya ALT, teks atributnya. Terus kemudian ada untuk yang menentukan lebar gambarnya gitu ya, objek gambarnya yaitu weight. Terus juga ada yang menentukan tinggi gambar yaitu height, dan juga ada style CSS-nya, di mana style CSS ini nanti untuk membuat gambar, tampilan gambar nanti sesuai style CSS. Misalkan saja mau pengen diberi bordir tebal tipisnya, terus tampilannya bentuk bulat, lonjong dan sebagainya, nanti bisa dengan atribut ini. Nah, inilah atribut-atribut yang nanti bisa Anda atau kita gunakan untuk pengembangan mengelola gambar di halaman web kita atau di web yang kita kembangkan, atau tugas yang nanti kita
buat latihan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini lah materi untuk gitu ya, untuk kita di pertemuan pertama ini untuk materi multimedia gitu ya, format multimedia. Kita akan menyelesaikan materi ini nanti dalam 3 pertemuan. Baik, di pertemuan pertama kita akan mencoba menampilkan gambar. Nah, untuk pemahaman dan membantu kita di dalam memahami pastinya kita perlu berlatih. Nah, untuk itu sebelum berlatih Bapak akan mendemokan gitu ya. Baik, sebentar, Bapak akan share mendemokan bagaimana menerapkan gambar. Sambil ngeteh boleh Pak? Boleh, yang belum sarapan sambil sarapan monggo, gitu ya, nggak apa-apa. Saya sendiri juga belum sarapan sebetulnya, ya, nggak apa-apa, bisa disambi. Oh iya Pak. Yang penting tidak mengganggu dan Anda masih bisa mengikuti, gitu ya. Saya yakin juga materi ini sebetulnya sih sudah Anda pelajari di modul dan mudah dipahami pastinya. Nah, tetapi di sini Bapak mau mereview kembali gitu ya. Silakan nanti juga diikuti. Kalau berkenan mau ikut latihan sekarang silakan dicoba. Ini Bapak mau mendemokan bagaimana menerapkan penggunaan teks IMG pada halaman web. Nah, Bapak di sini menggunakan editor teks biasa yang bawaan dari Windows gitu ya, sistem operasi, yaitu pakai Notepad. Dan nanti kita akan menjalankannya melalui browser Chrome yang ada di perangkat Bapak. Nah, untuk memulai di layar sudah tampil tampilan Notepad sama Chrome-nya. Sudah ya? Sudah Pak. Ya, baik. Di Notepad ini nanti Bapak akan membuat kode program untuk menampilkan gambar. Terus sedangkan browser di sebelahnya itu nanti akan Bapak gunakan untuk mencoba menjalankan, gitu ya kurang lebih. Baik, nanti kalau misalkan jenengan di rumah sambil ngeteh ngopi atau minum susu, sarapan pagi, boleh sambil mencoba juga. Oke, Bapak mulai ya. Nah, jadi di dalam struktur penulisan HTML dulu awalnya, yaitu diawali dengan HTML, diakhiri dengan tag penutupnya /HTML. Kurang lebih seperti ini. Ya. Tulisannya terlalu kecil apa kurang besar? Kurang besar Pak. Kurang besar. Baik, saya ubah formatnya dulu. Iya Pak. Iya Pak. Kalau segini sudah cukup? Sudah Pak. Besar Pak. ya, saya lanjutkan. Nanti kalau terlalu besar, Bapak kecilkan lagi. Nah, dalam penulisannya, setelah penulisannya, karena ditulis manual, tidak menggunakan aplikasi editor yang terintegrasi atau IDE gitu ya, terintegrasi environment-nya atau perangkatnya, otomatis skripnya nggak selengkap itu gitu ya. Jadi atau tidak ada koreksi otomatisnya. Jadi
Nanti yang perlu diperhatikan adalah penulisannya biar tidak terlupa gitu ya, tidak lupa penutupnya gitu ya, dituliskan sejak awal seperti ini. Berikutnya juga di dalam HTML kan ada dua bagian, yaitu ada bagian head dan juga bagian body, di mana Jaringan saya jelek lagi, Pak. ya sudah, nanti diusahakan untuk sinyal yang itu ya, Mas Carmantara. Masih terdengar, Mas? Nggak terputus kan? Bentar, ganti sinyal dulu. Ya nggak apa-apa. Nanti bisa dipelajari lagi, direview lagi video pembelajaran pertemuan hari ini. Nanti akan Bapak share rekamannya. Nah, jadi seperti ini struktur dari penulisan HTML. Jadi terdiri dari bagian head yang akan kita isi dengan teks title untuk menampilkan judul halaman web kita pada tab HTML kita, pada tab browser kita. Penutupnya sini kita beri judul misalkan praktik gambar. Praktik 1 gambar untuk judul saja. Oke. Di bagian head. Terus di bagian body kita akan menerapkan bagaimana kita akan menampilkan gambar pada halaman web kita. Yang pertama akan Bapak tambahkan dulu judulnya, kita menggunakan heading. Betul. Bapak menggunakan format heading H1, di mana format heading ini nanti ada 6 pilihan kan, di antaranya ada heading 1 sampai heading ke-6. Nah, nanti menyesuaikan kebutuhan sebetulnya. Oke, baik heading 1 ataupun heading 2 dan seterusnya. Ini Bapak gunakan untuk menampilkan judulnya. Nah, kita misalkan di sini judulnya adalah menampilkan gambar, media gambar dalam HTML. Inilah judulnya. Kemudian setelah judul kita buat paragraf baru menggunakan teks paragraf, yaitu teksnya adalah P. Kita diakhiri dengan mengakhiri paragraf dengan penutupnya, yaitu /P. Di paragraf ini akan kita beri pengantar sebuah informasi singkat saja sebagaimana contoh tadi di awal Bapak paparkan. Misalkan saja berikut ini adalah gambar mobil misalkan di sawah gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan mencoba menampilkan untuk gambar mobil. Oke, seperti ini. Terus kita paragraf baru di mana gambar akan kita tampilkan. Nah, disinilah nanti teks image akan kita terapkan. Nah, caranya boleh dengan paragraf baru atau Anda cukup baris di bawahnya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa diatur. Nah, untuk mengatur itu sebaiknya kita gunakan teks paragraf juga untuk memudahkan gitu ya. Ini teks image akan kita terapkan. Nah, penulisannya bagaimana struktur tadi yang sudah Bapak paparkan di
slide tadi, di mana teks pembukanya adalah PNG, terus teks penutupnya slash kurung tutupnya gitu ya. Nah, di sini juga ada atribut wajibnya, yaitu SRC atau source. Nah, source ini fungsinya untuk menampilkan atau menentukan gambar objeknya gitu ya, objek gambar yang akan ditampilkan. Nah, di sini kalau dari informasi judulnya akan menampilkan gambar mobil. Nah, otomatis di sini ada mobil formatnya. Tadi sudah Bapak paparkan ada beberapa jenis gambar, ada PNG, GIF, JPG gitu ya, dan sejenisnya, dan juga ada icon. Nah, misalkan di sini Bapak pilih cari yang JPG misalkan, itu pun kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam atribut source kita memerlukan objeknya gitu ya, yaitu nama file gambarnya. Ini contoh saja dulu gitu. Nah, terus untuk mencoba sekarang, Nah, inilah penerapannya. Tapi untuk mencoba dari kode ini otomatis nanti kita akan menyimpan file ini gitu ya dalam format HTML gitu ya. Dalam format HTML. Oke. Dan cara menyimpannya sekarang. Nah, di sini kalau untuk Notepad kita gunakan menu file dan pilih save gitu ya. Di dalam menyimpan format HTML ya ada ketentuan, di mana ketentuannya ekstensinya harus ditulis HTML atau HTML gitu ya. Suara masih terdengar jelas? Masih, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Masih, Pak. Jadi untuk memudahkan daripada nanti di dalam penulisannya nama filenya gitu ya, nama filenya itu nanti harus merubah tipe penyimpanan, kayak di sini ada TXT pasti tersimpan di format teks. Nah, biar tidak berubah ke format teks, kan ini harus dirubah menjadi all file, dan di sini kita ganti dengan penyimpanan dengan extension, pastinya ditulis HTML atau HTML. Tapi biar tidak perlu merubah ini, Anda menuliskannya dengan tanda kutip gitu ya, tanda kutip seperti ini. Mudah-mudahan cukup jelas tampilannya ya. Misalkan sini saya tulis nama filenya adalah gambar mobil gitu ya. Gambar mobil. Terus titik, format penyimpanan HTML adalah menggunakan extension HTML atau HTML.html. Jangan lupa diberi tanda kutip sehingga ya file yang tersimpan nanti dengan extension HTML atau HTML. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum disimpan, di sini kita juga harus menentukan tempat penyimpanannya, foldernya gitu ya. Kurang lebih. Kalau Bapak di sini sudah membuat folder yaitu latihan 9999, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti file akan tersimpan di folder tersebut. Nah, nanti jenengan silakan buat folder latihan sendiri di perangkatnya masing-masing, dan untuk menyimpan latihan-latihannya. Dan untuk latihan-latihan ini sebetulnya bisa anak-anak pelajari di modul yang sudah Bapak share. Kalau sudah sempat buka pastinya sudah tahu gitu ya. Nanti yang belum silakan nanti untuk di-download. Nah, ini cara penyimpanannya sehingga nama sudah berubah menjadi HTML. Nah, untuk mencoba Anda cukup membuka folder tempat penyimpanan tadi. Nah, ini contohnya di sini. Bapak ada filenya gambar mobil.html. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini untuk menjalankannya sekarang. Bisa mengikuti ya? Siapa? Ya, oke. Nah, untuk apa itu? Menjalankannya sekarang setelah kita simpan di dalam folder latihan kita, yaitu file tersebut, file yang HTML yang kita simpan tadi, bisa diklik kanan.
terus klik open atau langsung double klik, otomatis nanti jalan di browser yang di default pada sistem operasi kita atau di perangkat kita. Yang defaultnya apa? Kalau nanti pakai IE, otomatis nanti jalan di IE. Kalau defaultnya adalah Chrome, otomatis nanti jalan di Chrome. Nah, kalau kita open langsung ke Chrome. Nah, tapi ada cara yang mudah. Kalau Anda sudah membuka window Chrome gitu ya, sebetulnya dari Explorer ini, file ini cukup Anda geser saja ke halaman Chrome, kurang lebih seperti ini gitu ya. Dari sini kita klik, kita drag ke halaman window dari Chrome, lalu kita lepas gitu ya. Nanti di sini muncul tab baru menampilkan atau menjalankan HTML kita, kurang lebih seperti ini. Nah, inilah hasilnya kalau kita perhatikan dari kode. Nah, di sini di bagian title adalah praktek 1 strip gambar. Nah, disinilah tertera di browser kita, titelnya muncul praktek 1 gambar, kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian body, bagian heading ini menampilkan gambar dalam HTML. Nah, heading 1 ini tampilan teksnya itu seperti ini, seperti yang saya blok ini ya. Nah, ukurannya juga seperti itu. Nah, nanti kalau menghendaki ukuran yang lain, tinggal merubah format teks yang menjadi atribut atau elemen. Mas. Gimana Mas dan Mawan? Ada kesulitan? Enggak, Pak. Oke. Masih bisa mengikuti ya? Baik. Nanti bisa dirubah untuk jenis heading lainnya atau format judul lainnya seperti H1 sampai H6 nanti. Nah, terus berikutnya ada paragraf baru. Di sini paragraf baru menampilkan tulisan berikut ini adalah gambar mobil gitu ya. Dan berikutnya adalah paragraf baru di mana kita mengimplementasikan tentang teks untuk menampilkan gambar, yaitu IMG SRC dengan objek gambarnya berupa mobil JPG. Nah, di sini hanya tampil semacam icon gitu aja, icon gambar yang ada garisnya, atau ini menandakan bahwasanya file gambar ini tidak dapat ditampilkan oleh HTML kita, intinya itu. Ya. Nah, sebabnya sudah cukup jelas, di mana objek ini memang tidak ada di kita mobil JPG ini. Ini kan hanya contoh tadi. Nah, untuk mencoba biar ada gambar, ini Bapak untuk objek mobil.jpg ini akan Bapak ganti gambar yang ada gitu ya. Nah, tadi karena Bapak menyimpan HTML ini ke folder Bapak latihan di sini, di mana di sini Bapak hanya memiliki gambar, cuman foto, tapi kita bisa coba foto ini gitu ya. Kelihatan ya fotonya. Nah, ini adalah format JPG, gambar format JPG. Dan nanti kita tuliskan nama filenya ini, atau kita cukup kopikan aja biar cepat. Kita copy, terus kita paste di sini. Tidak lupa diberi tanda kutip harusnya ya. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah nama file objek gambar saya gitu ya. Nah, nanti kita coba. Setelah itu ini kita simpan dengan menekan Ctrl S atau pilih file, kita pilih menu shift, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal di bagian browsernya kita reload kembali. Ya, kita klik kanan, pilih reload, atau kita pilih tombol reload yang ada di sini. Nah, inilah hasilnya, sehingga gambar yang ada di folder tempat penyimpanan HTML ini gitu ya, file gambar mobil ini, .html ini, yang satu folder bisa ditampilkan, kurang lebih seperti itu. Sehingga untuk menampilkan gambar yang satu folder cukup nama objeknya atau nama filenya. Nah, inilah caranya. Nah, bagaimana kalau gambar ini letaknya di dalam subfolder dari tempat penyimpanan ini? Berarti di sini tinggal Anda tambahkan nama subfoldernya aja, misalkan aja gambar ya, terus backslash
nama filenya atau yang ada di folder tersebut, di mana folder ini adalah yang harusnya juga tertera di sini gitu ya. Kalau di sini ada subfolder, contohnya begitu. Oke, ini untuk contoh saja, untuk pembahasan nanti boleh dicoba. Terus bagaimana untuk nanti misalkan kalau tidak dalam satu folder dan tidak dalam subfolder dari tempat penyimpanan ini, berarti otomatis nanti harus perlu dituliskan path-nya atau drive-nya. Kalau misalkan gambar itu ada di drive C, dituliskan C. Kalau ada yang di D misalkan, ya dituliskan aja drive-nya di D, di dalam folder yang ada di D. Misalkan di sana ada folder gambar, di mana tempat gambar yang akan ditampilkan nanti akan disimpan gitu ya, yang tersimpan di sana. Nah, otomatis harus menerapkan path-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, namun di sini gitu ya. Namun di sini tidak hanya itu yang kita pelajari sebetulnya. Sambil kita menyesuaikan informasi yang ada. Kalau informasi yang akan kita kembangkan adalah mau menampilkan gambar mobil gitu kan. Nah, gambar mobil. Tetapi kita tidak memiliki gambar mobil. Nah, kita bisa memanfaatkan gambar yang ada di internet. Kenapa kita pilih yang ada di internet? Karena itu memungkinkan gambar yang di sana. Artinya apa? Objek di sini, gitu ya, tidak hanya yang ada saja di komputer kita, tetapi kita bisa mengambil dari internet. Gitu. Nah, untuk caranya kita cukup objek source-nya ini kita ganti URL atau alamat gambar tersebut. Nah, contohnya seperti ini, misalkan untuk menyesuaikan informasi karena mau menampilkan gambar mobil, kita browsing gambar mobil di internet. Ya, kita buka Google, kita tulis mobil atau car gitu ya. Kemudian kereta kalau menggunakan bahasa Melayu, terus kita pilih image biar banyak pilihan mobil. Nah, di sini ada beberapa image di mana Anda suka mobil seperti apa yang nanti kita tampilkan. Bapak coba dengan resolusi yang mungkin cukup. Ya, nanti silakan dicoba juga sendiri menggunakan perangkat masing-masing. Oke. Nah, kita ambil aja yang ini. Kita buka ke ini gambarnya, kita open image ke tab baru dulu biar kita dapat URL-nya. Nah, inilah gambar. Nah, untuk sekarang untuk mendapatkan URL dari gambar ini. Nah, bisa Anda copy di address bar-nya gitu ya. Bisa di copy di sini atau dari objek gambarnya Anda klik kanan, kemudian Anda copy image address. Ya, copy image address ini nanti Anda akan mendapatkan URL-nya. Nah, setelah kita pilih, kita bisa paste di bagian objek source-nya ini, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ini kita coba dulu. Oke. Mudah-mudahan bisa. Tapi kok dalamannya kok cukup panjang ya. Tapi nggak apa-apa, coba dulu. Kita simpan, nanti kalau bermasalah nanti kita bisa ganti gambar untuk alamat URL yang lain. Control save, terus kita reload di sini. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, gitu ya. Nah, ini memang format dalamannya URL cukup panjang encrypt-nya, jadi nanti kita bisa ganti yang tidak sepanjang ini. Oke, intinya itu aja, ya. Jadi ini gambar yang ada di internet kita tampilkan. Oke, dan tadi juga kita sudah mempelajari beberapa atribut selain source, diantaranya ada alternatif, terus ada weight, ada height gitu ya, ada style. Nah, ini Bapak akan menambahkan satu lagi di mana
gambar ini akan Bapak rubah tampilannya dengan menambahkan atribut yang lain seperti merubah ukuran gitu ya, merubah ukuran dan bagaimana menuliskannya. Nah, tapi ini karena objeknya terlalu panjang, ini Bapak akan ganti ke gambar yang ada di folder Bapak tadi, yaitu foto tadi aja, gitu ya. Ini akan kita rubah ke foto tadi. Karena ini terlalu panjang, nanti takutnya susah untuk dibaca sambungan codingnya, gitu ya. Kita dulu. Nah, ini kita ganti nama file yang ada di folder saja. Simpan, Ctrl S, terus kita reload. Nah, dimana ukuran ini mungkin cukup besar, ada kepotong. Mungkin kita berharap ini bisa kita kecilkan, yaitu kita bisa menambahkan atributnya di sini sebelah kanannya dari objek gambar, gitu ya. Kita spasi, kita misalkan merubah lebar gambar, gitu ya. Dengan menuliskan atributnya yaitu width, terus dengan nilainya. Nah, di sini bisa dituliskan pixelnya, kurang lebih seperti itu. Misalkan kita rubah menjadi 128 pixel. Kita simpan. Kita coba lagi jalankan dengan mereload. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi lebar gambar ini tampil dengan lebar sekitar 128 pixel. Nah, kalau di resolusi layar Bapak ya segini gitu ya. Nah, nanti lebarnya kalau diukur senti dengan manual gitu ya, tergantung dari resolusi masing-masing layar yang ada di perangkat yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau mau merubah height-nya juga bisa. Kalau ini merubah width-nya saja, yaitu hanya merubah ukuran lebarnya, gitu ya. Kalau nanti height merubah ukuran height-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah. Dan nanti penerapannya cukup dituliskan di sebelah kanannya lagi atribut-atribut lainnya. Kurang lebih seperti itu. Di dalam penerapan menampilkan gambar text image ini atau text IMG. Nah, di sini ada pertanyaan tidak? Sampai di sini. Oke. Tidak, Pak. Oke, tidak. Bisa mengikuti ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, Ya, Pak. baik. Ini tadi Bapak juga sudah menyampaikan beberapa teks tentang menampilkan gambar, gitu ya. Setelah itu juga Bapak sudah mencoba dengan menuliskan, mulai mereview struktur penulisan HTML-nya, berikut menampilkan gambar di mana objek gambar ini tadi alternatifnya cukup banyak, di mana harus kita sediakan di dalam suatu folder, gitu ya, ataupun kita bisa menggunakan gambar yang ada di internet. Dan juga mengatur beberapa format gambar tadi dengan ukuran, gitu ya. Nanti juga Anda bisa belajar sendiri untuk yang style ataupun yang alternatif dan sebagainya. Nanti di modul bisa dipelajari dan modul sudah Bapak share. Nah, untuk sebelum Bapak mungkin mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak mau menyampaikan tugas asinkron, gitu ya, tugas mandiri, karena kondisi pandemi ini rencana juga Bapak pengennya kita bisa belajar kelompok, nanti bisa saling diskusi, tetapi lagi kondisi yang mungkin
belum mendukung gitu ya. Ini juga sedikit informasi minggu ini Bapak Yuli Aswanto, kenal ya dengan Pak Yuli Aswanto, guru matematika kita, itu sekarang lagi menjalani pemeriksaan di rumah sakit karena sekeluarga kemarin harus karantina mandiri. Mudah-mudahan beliau nanti diberi kesembuhan dan juga kesehatan kembali dan boleh. Jadi mohon doanya juga gitu ya. Dan juga saya harap kita semua, jenengan sendiri di rumah juga jaga keluarga. Jangan sampai teledor, harus menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Itu aja pesan Bapak. Tapi sebelum itu Bapak mau share untuk tugas mandirinya. Jadi nanti Bapak akan share lembar kerja, tetapi Anda juga harus menyelesaikan tugas-tugas latihan yang ada di modul yang sudah Bapak share. Gitu ya. Ya, Pak. Sebentar. Nah, nanti Bapak akan share lembar kerja berupa LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik dan lembar kerja siswa. Nah, di lembar kerja ini nanti sudah muncul ya lembar kerjanya. Ya, lembar kerja sudah muncul. Sudah. Di lembar kerja ini nanti jenengan di halaman cover kedua itu menuliskan kelompok dan identitas. Untuk kelompok, mengingat ini kondisinya belum bisa kerja kelompok, Anda tuliskan nama kelompoknya individu gitu ya, ditulis individu nanti di sini, ditulis individu, terus kemudian lengkapi identitasnya, lengkapi identitasnya. Nah, di LKPD ini nanti ada beberapa informasi tentang kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran, terus ada beberapa teori, kutipan gitu ya, rangkuman yang bisa untuk review gitu ya, untuk review materi. Dan di sana nanti ada 2 tugas praktik dan juga tugas mengerjakan soal, yaitu berupa soal esai gitu ya. Nah, nanti untuk jawabannya bisa Anda uraikan di lembar jawab di halaman berikutnya. Oke. Terus untuk tugas prakteknya, nah nanti Anda kerjakan, di mana tugasnya itu nanti menggunakan beberapa perangkat yang biasa Anda gunakan selama ini, yaitu menggunakan laptop dengan aplikasi editor teks. Bisa Anda gunakan yang ada di perangkat masing-masing, bisa cukup dengan Notepad atau dengan aplikasi yang lain seperti Sublime ataupun mungkin aplikasi IDE yang sudah dikonfigurasi HTML-nya seperti NetBeans ataupun Eclipse gitu ya. Oke, mudah-mudahan Anda ada yang sudah mempelajari itu. Terus karena nanti kita juga akan belajar tentang perangkat bergerak, untuk pemrograman perangkat bergerak. Oke, terus untuk petunjuknya dalam pengerjaan praktek nanti, mengingat ini masa pandemi, ini untuk tugas kelompok Bapak anulir gitu ya, kita ganti tugas mandiri atau individu. Nanti jenengan kerjakan tugas praktikum ini dengan teliti, terus juga nanti kerjakan praktikum ini menggunakan editor teks yang Anda gunakan. Terus yang perlu dikerjakan yaitu listing programnya, running programnya, nanti bisa di screenshot gitu ya, bisa di screenshot. Terus juga nanti harus Anda pelajari bagaimana program ini nanti ada kendala atau tidaknya gitu ya, ada apa yang perlu dipersiapkan dan sebagainya, bisa Anda simpulkan di dalam laporan kesimpulan. Nah, untuk pengumpulan tugas nanti seperti biasa kita gunakan email pengumpulan tugas gitu ya, nanti dikirimkan lewat email pengumpulan tugas, yaitu di tugasrpl.76@gmail.com. Untuk pengumpulan tugasnya. Nah, yang dikumpulkan nanti ini tugas-tugas praktiknya, terus hasil praktik. Nah, laporan hasil praktik nanti juga dikumpulkan, yaitu berupa
lembar kerja praktikum laporan, yaitu nama programnya gitu ya, yang program untuk praktikum 1, praktikum 2 dan seterusnya. Terus nanti listing programnya Anda salin di sini. Terus running programnya juga Anda screenshot di halaman berikutnya, hasil dari eksekusi program gitu ya. Terus juga nanti Anda simbolkan beberapa analisa Anda atau yang bisa Anda sampaikan di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, dari tugas ini ada pertanyaan nggak? Nanti untuk LKPD akan segera Bapak share. Gitu ya. Nah, untuk batas pengumpulannya sekarang, batas pengumpulannya nanti kita materi ini kan 3 kali pertemuan, ya selama 3 kali pertemuan itu nanti batasnya, gitu ya. Oke, batas waktu pengumpulannya. Dan nanti kalau ada kesulitan kita bisa diskusikan melalui grup, gitu ya, Mas Darmantara, paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Nah, Anda paling ceria kayaknya ini. Udah jadi minum teh sarapan? Lauknya apa hari ini? Gimana Pak? 5 kali sarapan Pak. Oke. Ya. Bentar. Oke, jadi biar menambah pemahaman karena mungkin Anda juga suka belajar sendiri gitu ya. Belajar sendiri sehingga nanti untuk latihan-latihan yang ada di modul silahkan dikerjakan gitu ya. Terus tugas prakteknya gitu ya, yang sudah saya ingatkan dan sudah saya paparkan tadi lewat LKPD yang sudah saya share tadi, dan nanti akan Bapak share. Udah itu aja. Terus kira-kira ini ada yang mau menyampaikan nggak? Hari ini tadi kita sudah belajar apa? Oke, silakan Mas Fanan Falavi, ada? Kok kameranya di off? Atau yang lain mungkin, Mas Jayan. Kita tadi sudah belajar apa menurut Mas Jayan? Monggo Mas Jayan. Menambahkan cara menampilkan gambar melalui teks. Terus ada lagi yang lain? Oke, cara menambahkan. Kalau Mas Farel, kira-kira tadi yang kita pelajari apa saja? Cara menambahkan gambar dengan teks HTML. Ya, apalagi yang Anda pelajari? Tentang jenis-jenis format gambar Ya. sama fungsi-fungsinya itu. Ya, atau atribut ya maksudnya ya. Ya, atribut untuk mengelola gambar. Ya, itu tadi. Nanti silakan direview lagi melalui modul. Di sana juga sudah ada beberapa materi yang bisa Anda baca lagi dari materi yang Bapak sampaikan. Oke, mungkin pertemuannya Bapak akhiri sampai di sini. Jadi nanti jangan lupa untuk dimulai latihannya, baik untuk pengerjaan tugas mandirinya, dan sekalipun nanti batas waktunya 3 kali pertemuan gitu ya, sekalipun batas waktunya 3 kali pertemuan. Tapi mungkin kalau seperti tugas di praktikum 1 gitu ya, di praktek yang pertama itu seperti ini, di mana jenengan nanti suruh membuat kode program, tapi harus membuat laporannya juga ya, listing programnya termasuk itu. Nah, di sini nanti ada banyak hal yang Anda pelajari, mungkin review materi yang sebelumnya juga kalau menghendaki menggunakan tabel, karena di sini tugas untuk praktikum 1 itu kan menghendaki tampilannya seperti yang ada di layar. Kelihatan ya yang di layar? Ya, di mana Kelihatan Pak. tugasnya adalah menampilkan identitas siswa yang terdiri dari beberapa informasi, yaitu judul dan juga informasi identitas siswa, dan juga menampilkan gambar, di mana format gambar ini nanti mungkin juga harus diatur dengan atributnya, ukurannya dan sebagainya. Terus kemudian tata letak informasi
identitas siswa itu sendiri, nanti harus di sebelah kanannya. Nah, nanti diatur sebagaimana jenengan mereview materi sebelumnya, mungkin bisa menggunakan tabel atau mungkin bisa menggunakan frame atau form atau apa gitu ya. Nanti silahkan direview lagi materi-materi sebelumnya untuk menyelesaikan tugas praktikum ini. Nah, inilah tugas nanti yang praktikum pertama. Tapi untuk menambah pemahaman, Bapak sarankan nanti untuk latihan-latihan yang di modul juga dikerjakan, gitu ya. Ya, sekalipun kondisi seperti ini, Anda di rumah, gitu ya, dari rumah kondisi untuk mengikuti pembelajaran dengan metode ini sekiranya kurang nyaman, tidak terlalu menunjang dalam belajar selayaknya kita kalau bertemu di kelas, artinya batasan kedisiplinan ini kurang gitu ya, tidak ada yang ngatur, harus masuk, harus duduk dan sebagainya gitu kan, dan harus berseragam dan sebagainya, tetapi mudah-mudahan tidak menjadi hambatan. Kita harus merdeka belajar dengan cara apapun, dalam kondisi apapun, karena memang kondisi pandemi ini mengharuskan kita tetap belajar menghadapinya. Pertama yang harus dipelajari adalah kesederhanaan gitu ya. Maksudnya kesederhanaan ini nanti kita bisa dekat dengan yang namanya ikhlas dan sabar. Oke. Nah, janji Allah jenengan kan tahu tentang orang yang ikhlas, janji Allah tentang orang yang sabar. Kita nikmatin gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara kesederhanaan ini kita tetap bisa merdeka belajar. Paham ya? Oke. Anda juga harusnya punya kesempatan baik dalam belajar. Dalam belajar artinya karena kita belajar di rumah, jangan bisa juga bantu orang tua, gitu ya. Nah, terus mungkin pesan saya untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Anda menyempatkan waktu terus berlatih, gitu ya, dan selalu mengulang-ulang latihan karena untuk kesempurnaan, gitu ya. Karena dengan berlatih kita bisa melakukan suatu hal dengan benar. Terus kedua, kalau kita mengulang latihan akan membuat kita lebih menjadi sempurna, gitu ya. Oke, itu saja pesan Bapak. Terima kasih sudah bergabung mengikuti. Kalau nanti yang lainnya belum bergabung, gitu ya, belum bisa bergabung karena mungkin terkendala data, terkendala lainnya, sehingga ada beberapa yang harus berusaha ke lingkungan umum seperti ke warnet, ke Telkom atau ke kelurahan untuk mendapatkan WiFi. Saya harap tetap jaga protokol kesehatan, menjaga diri, karena juga menjaga untuk orang lain, gitu ya. Oke, terus nanti kalau bisa belum hadir, nanti akan Bapak share untuk kegiatan hari ini, video pertemuan kita hari ini, gitu ya. Akan Bapak share biar bisa diulas nanti untuk teman yang lain yang belum bisa bergabung. Baik, untuk presensinya Bapak ingatkan, nanti silahkan lewat link di Microsoft Teams kelas kita, gitu ya, di materi pemrograman web. Nanti silahkan untuk mengisi presensi pertemuan hari ini, gitu ya. Oke. Dan nanti batas pengisian presensi kayaknya aktif sampai nanti malam, gitu ya. Nanti silahkan diisi formnya, gitu. Linknya sudah ada di Microsoft Teams. Baik, itu saja yang Bapak ingatkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau nggak ada yang bersedia mimpin doa penutup? Atau Bapak lagi? Baik, Pak. Kenapa mesti nunjuk orang lain gitu? Kalau berani saya, Pak, gitu. Masuk nunjuk orang lain terus. Monggo siapa? Saya coba. Bapak. Silakan Mas Darmantara. Kita berdoa untuk menutup pertemuan hari ini. Monggo silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ya. Oke, saya kira
aktivitas bisa dilanjutkan dengan kegiatan masing-masing, bisa live dari sekarang. Monggo silahkan. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, mohon maaf segala kekurangannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa live semuanya. Ya, demikian Pak Zainal dan Pak Heri, begitu juga Bapak observer kita Pak Rian dan Pak Zainur, pelaksanaan praktek siklus 1 untuk pembelajaran pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak yang saya lakukan. Terima kasih. Ini Pak Sain. Terima kasih Pak. Saya mau materi dulu ya untuk kaitan ini jamnya tadi Pak Sain mulai jam berapa nih? Pas 2 jam ini atau? Saya mulai aktif jam 8.30 untuk persiapannya, sama mengkondisikan siswa, menyiapkan beberapa materi yang perlu saya paparkan. Terus saya mulai pembelajaran planning jam 9 Pak, tapi tadi ada sedikit terlambatan, jam 9:07 baru mulai karena menunggu beberapa siswa untuk login kembali yang sebelumnya juga sudah berusaha login. Oh iya. Dan rencana sampai jam 10.30, tapi ini juga baru jam 10:04 mungkin ya. Iya, kurang 15 menit ya. Iya. Ya, 12. Iya. Tadi ditutup. Ya, baik. Iya, apa? Iya. Pak Saim. Iya, Pak. Tadi saya juga agak terlambat karena tadi saya nyeting 2. Karena ini saya juga mendengarkan punyanya Pak Dhani ini. Dua kelas dengan saya bingung Bang. Iya. Tapi nggak apa, saya usahakan untuk bisa mengoptimalkan. Berarti besok bisa lebih dari 2 loh Pak. Harusnya ini harusnya disettingan ini. Iya. Saya bingung ini, saya sendiri kalau nggak empuk ini. Iya. Iya Pak, ini mungkin saya kurang lagi nih. Iya. Yang pertama saya mau mengomentari kait dengan tadi Pak Saim untuk memberikan salam nih. Iya. Untuk pembukaan salam sudah cukup bagus ya dalam menyampaikan. Lalu untuk keterampilan menarik perhatian dan memberi motivasi ini tadi saya belum menangkap nih, mungkin nggak bisa diulangi lagi Pak Saim. Apa untuk menarik perhatian ke siswa, Pak Saim tadi menggunakan cara apa tadi? Untuk persepsi, berarti masih persepsi juga bisa ini. Oh gitu, yeah. Untuk memberi motivasi, iya. Yang di belum ada ya? Yang di awal atau yang di akhir? Pertama awal. Oh, yang di awal. Ini di awal, ini salam, doa, sudah. Untuk yang keterampilan dalam menarik perhatian dalam memberi motivasi peserta didik ini yang saya kalau nggak salah belum menangkap ya. Oh gitu ya, ya sudah. Nanti kita review lagi terus kalau kurang kita lengkapi di siklus berikutnya Pak. Betul ya. Iya, makanya betul Pak Saim ya. Iya. Saya cross check aja karena saya tadi. Iya, enggak apa-apa Pak. Ini yang saya tunggu ya, ini masukannya Pak. Persepsi awal ya Pak ya. Iya, persepsi awal. Iya sih. Yang masuk ke persepsinya ini Pak Saim tadi kok kelewatan untuk memberi perhatian motivasi pendidik. Biar peserta terkonsentrasi dulu gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Terus berikutnya absensi tadi sudah disampaikan dan ditunjuk ketua kelas. Dan setelah doa ya tadi doa diberikan ketua kelas. Terus kegiatan inti. Oke, saya sampaikan lagi Pak Saim, mohon maaf tadi saya beri masukan ya. Pemberian untuk motivasi Pak Saim nggak usah terlalu cepat-cepat yang pertama. Yang kedua sambil memperhatikan siswa-siswi kita apakah benar-benar
memperhatikan dan apakah betul siswa itu paham dalam arti ngerti dari penyampaian yang tadi kita sampaikan gitu loh Pak Saim. Jadi mungkin dikasih jeda sedikit 1 menit atau berapa detik ya kurang lebih 30 detik lah untuk memberikan pertanyaan ke siswa. Tadi ada pada tadi saya tadi dengan tadi ada satu siswa sih yang kelihatannya kayak malah goyang-goyang kepala, terus saya singgung beliau, anaknya gitu ya, tapi dia bisa apa namanya, bisa menanggapi saya, tapi memang belum dengan teknis saya kok nanya sesuatu yang di materi sih belum, masalahnya itu hanya menyapa saja. Iya. Apa? Yang penting tadi harusnya materi tetap diberikan mungkin kurang lebih antara 10 menit tadi ya, 10 menit sambil memperhatikan siswa. Memang harusnya on cam ya, jadi kita juga bisa memperhatikan karena kondisinya daring. Iya betul. Jadi memang kita nggak bisa maksimal. Ya dari awal sudah saya sarankan Pak sebetulnya untuk on cam. Iya. Tapi mungkin kalau aktivitas di rumah siswa mungkin ada yang ditutupi mungkin Pak, karena aktivitasnya gitu ya. Terus saya tadi belum melihat sebenarnya pada saat awal gini kan semester pertama ya Pak Saim harusnya tadi menyampaikan dulu linknya di LMS-nya itu di Google. Ya lupa itu ya karena LMS-nya. Terus tugasnya sambil dibuka sambil kita jelaskan, anak-anak langsung lihat materinya. Jadi anak-anak itu biar juga bisa 2 fokus ya. Fokus pertama mendengarkan kita menyampaikan, fokus kedua itu anak-anak juga memperhatikan materi yang sudah kita upload di LMS itu. Jadi intinya yang kita sampaikan lebih biar bisa lebih diterima anak, kita juga memaparkan gitu ya Pak ya, kayak ini kita tunjukkan gitu ya. Iya. Kan waktunya ini jedanya 2 jam ya, masih lama sebenarnya 2 jam ini. Jadi waktu 1 jam itu kan kita buat santai aja, fokus pelan-pelan sambil menunjukkan LMS-nya, terus coba dibuka linknya, sudah dibuka belum? Nah, diperhatikan sambil Bapak menerangkan, anak-anak perhatikan materi yang sudah Bapak upload di LMS yang saya kirim di linknya. Nah, itu pelan-pelan ya Bapak Saim. Jadi kita nggak menuntut harus menyampaikan terus, akhirnya kadang juga jenuh, bosan. Sambil mendengarkan, anak itu kan juga memperhatikan materi yang jenengan. Jadi bisa PPT bisa di share ke anak apa. Jadi anak bisa ngulang, karena dia lebih mudah mengingat kalau kita sambil membaca PPT kita kan biasanya gitu. Daripada anak mendengarkan saja nanti lupa. Nah, itu masukan saya Pak. Jadi orientasinya lebih ke visualisasinya ya Pak ya? Iya, karena kita daring. Kalau kita nggak daring, atau luring itu masalah. Kita bisa ya, karena daring ini kita punya strategi yang jitu kan dengan anak itu yang pertama bisa fokus, dua anak itu benar-benar paham apa yang kita sampaikan dan tertarik gitu ya Pak ya? Iya, kaitan tadi termotivasi Anda. Terus kedua sebenarnya kaitan dengan pendalaman materi lain ini. Ini apakah ada miskonsepsi apa enggak? Nah, tadi karena jujur aja pada saat Pak Saim menutup dari pembelajaran tadi tidak ada review atau refleksi bagaimana anak-anak itu sudah menguasai sudah menerima, menguasai, tahu dulu sinyalnya, bagaimana anak-anak memahami logikanya di situ. Karena kalau kita lebih banyak fokus ke teacher center atau anak kan lebih banyak dominan nggak paham atau mungkin masih biar kasarannya gitu. Jadi itu Pak Saim dan juga ini Pak Saim lupa bentuk kelompok ya, nggak ada bentuk kelompok. Kita anulir Pak, tadi keterangannya sudah saya sampaikan ke siswa bahwasanya rencana mau ada kegiatan kelompok, cuman saya anulir karena kondisi pandemi Pak ini
kebetulan minggu ini ada rekan guru kita, guru matematika yang menjalani satu keluarga karantina mandiri dan beliau diperiksa di rumah sakit gitu Pak. Enggak. Maksud saya Pak Saim. Yang pada saat kita daring ini kan anak-anak sengaja di kegiatan daringnya langsung kelompok kita simulasi aja bentuk kelompok kelompok kalau mungkin bisa dibentuk sebelumnya nama kelompok mawar atau pelatih ya nama kelompoknya yang lebih menarik itu bisa terus langsung aja anak-anak diberi langsung tugasnya tadi terus dikasih waktu jeda dalam 10 menit itu tadi yang belum ada karena ini ada usulan yang dalam kelas dalam penggunaan kelompok masalahnya mengorganisasi itu masalahnya mungkin itu bacaan dicatat itu untuk dua jadi hanya teknis pembentukan kelompok aja ya simulasi aja anak dikasih jeda waktu untuk membentuk kelompok sendiri terus menyelesaikan anak tugas gitu ya. Tugasnya itu. Tadi nggak ada sama sekali. Terus sumber belajar pun anak-anak kan sudah di-share di modul jenengan atau di PPT saat tadi dengan presentasi. Itu Pak Saim. Banyak kayak ini yang harus dipenuhi untuk tugas-tugas Pak Saim. Nanti saya catat nanti juga, nanti saya kirim hasilnya. Oke Pak. Ya. Terus tadi saya belum juga mendapatkan bagaimana anak bisa mampu berpikir secara critical thinking karena tadi kan anak-anak dikasih kasus kan harusnya kan ini langsung ke kasus ya tugasnya ada di modul sama di RKPD-nya Pak. Jadi yang secara gitu. Ya, itu kita kan dari menyampaikan anak-anak paham-pahamnya. Oh iya. Kalau anak-anak kan suruh baca sudah bisa, tapi belum paham yang dimaksud kita. Itu harus kita review ulang. Itu yang menjadi masalah. Jadi anak biar nggak tadi sama sekali belum hanya ada interaksi apa tadi siswa tadi. Kalau nggak salah hanya tanya saja nih. Ya, konfirmasi aja. Ya, yang penting harusnya pada saat pertama ini ada salah satu aja dulu. Salah satu pertanyaan dari siswa yang harus disampaikan di simulasi ini. Jadi kita biar untuk ternyata ada pertanyaan dari siswa yang benar-benar fokus memperhatikan kita. Itu nanti Pak Saim akan paham. Oh ya, itu kan materi penilaian dari kemampuan dia berpikir gitu. Terus dengan volume dan intonasi suara Pak Saim dengan tetap baca terburu enggak jalan jangan tetap perhatikan pelan intonasinya jelas santai dan bisa perhatikan ke anak itu yang penting itu sebenarnya bahasanya yang baik dan benar juga bagus semuanya Pak Saim lebih banyak apa ya? Yang terasa sampaikan apa slow ya? Apa slow? Cuma mungkin ada penekanan nanti intonasi yang belum ada sehingga anak mungkin apa ya? Lebih cenderung apa ya? Takut ya. Jadi kita belajar. Terus kemampuan dalam pengembangan cara berpikir tingkat tinggi ini yang tadi kan anak harus dikasih tadi soal ya menjawab harusnya ada semua pertanyaan dan dijawab minimal satu aja pertanyaan yang berpikir tingkat tinggi tadi. Anak-anak tadi kan respon sama sekali ya mungkin terkait dengan sintaknya teknologi kita gimana. Nah itu tadi ini maksudnya materi penilaiannya Pak. Terus kemampuan analogi metafora ini tadi ini yang belum mengenal kemampuan analogi itu maksudnya anak-anak sebelum diajari langsung ke konsepnya tadi sintaknya anak-anak diajari ke cara berpikir alur dari logika atau alur dari deskripsi dalam bentuk deskripsi itu kait dengan analogi sehari-hari tadi harus kita sampaikan. Kalau untuk gestur komunikasi kita
nggak bisa sepenuhnya melihatnya karena kondisi dan kalau dalam praktek bisa. Ya. Terus dalam menilai lah ini penilaian ini tadi ada bahasa India. Artinya kita juga harusnya karena di sini ada penilaian dalam proses, lalu penilaian dalam hal hasil belajar yang berbasis tadi dan terakhir kemampuan memberikan penguatan atau punishment dan punishment. Hukuman misalkan kalau nggak mengumpulkan dari kelompok tadi apa? Itu tadi yang membahasakan anak-anak. Terusan terakhir, keterampilan dalam pelajaran sudah bagus. Ini nanti saat semua kita bahasa ini sebagai untuk masukan sebulan. Ya Pak, terima kasih Pak. Itu dari saya bahasa Ya Pak. mungkin nanti observer 1 dan observer 2 untuk memberikan masukannya. Terima kasih Pak Saim. Sama-sama Pak Heri. Terima kasih untuk saran dan juga ini apa namanya peringatan yang kurang-kurang gitu ya. Sami. Monggo Pak Zainal mungkin ada pesan yang disampaikan. Pak Zainal sudah mungkin nggak ada ya. Oh mungkin nggak ada Pak. Mungkin karena jam 10.30 mungkin jadwal yang berikutnya Pak ini. Itu apa bentar Pak Zainal? Kurang tahu juga tapi setelah saya ada satu lagi jam 10.30 ini nanti Pak. Kok mepet waktunya Pak Saim? Berapa jam toh? Ya langsung kayaknya. Kan waktunya 50 menit ya, hampir 2 jam lah. Iya, tapi di agenda saya sampai jam 10.30 dari pembagian kelompok kemarin dengan Pak Oki. Iya. Makanya saya persiapan dari jam 8.30. Terus juga saya menyesuaikan jam pembelajaran yang di sekolah yaitu 30 menit untuk kegiatan PJJ-nya. Akhirnya disepakati putusannya itu. Jadi 30 menit per jam. Pak Zainal nggak dikonfirmasikan bisa enggaknya? Di grup Pak Rafli kayaknya saat ini. Itu linknya juga sudah di-share di grup jam 10.30. Enggak, saya nanya pendapat gitu loh. Karena sekarang nggak bisa. Tadi hadir ya? On ya? Tadi on. Masuk. Iya, masuk. Masih sampai sekarang, Pak. Mungkin live ya. Ya. Pak, mungkin hanya memantau saja, Pak. Iya. Karena sebab kemarin Pak Zainal itu menyampaikan menyesuaikan waktu di sekolah gitu Pak. Karena di sekolah itu kan waktunya berbeda-beda. Iya. Jadi kalau untuk di Google Meet-nya tetap terus berjalan sampai dengan waktu yang harus dicukupi Pak. Hanya saja pada saat pembelajarannya nanti itu menyesuaikan dengan jam pembelajaran yang sekolah. Iya. Pak, ini tadi saya juga bingung ini. Kok bisa parah ya saya? Dan Pak Dani juga ini. Karena kita juga menyisihkan waktu juga, Pak. Apa. Moga teman-teman sebagai observer Pak Aryan apa sebagai observer? Saya tamal. Mungkin Pak Aryan Terima kasih Pak. Jadi cuma sedikit aja Pak. Ya saya kalau dari rentetan mulai dari pertama sampai dengan yang terakhir tidak jauh beda dengan jenengan Pak Heri. Saya jabatan saya ini di ranah pendahuluan saya ini diharapkan bisa memberikan noise-nya Pak Aryan, maaf noise-nya masuk di sini. Oke Pak. Halo. Enggak Pak. Sudah terdengar Pak. Iya, sudah Pak. Enggak. Ada suara musik. Bentar. Nah, ini agak tenang ini sudah. Karena mic-nya off, Pak.
Ya Allah. Mungkin baru dikondisikan. Iya Pak, mohon maaf karena kan Iya, ada kegiatan ya. suasananya di sini ada kegiatan Iya. juga. Monggo. Jadi kedengeran nggih Pak sedang nggih? Insya Allah bisa Ya, mendengar. yang penting musiknya saja. Oh iya. Nggih. Jadi ini Pak, saya rasa tidak jauh beda dengan pembimbingan tadi, karena cuma saya ini sedikit masukan di pendahuluan Pak. Pendahuluan gimana? Pendahuluan itu agar bisa memberikan motivasi yang terkait dengan materi atau yang berhubungan dengan materi gitu Pak. Iya, iya. Yang kalau nggak salah tadi memang benar yang disampaikan Pak Heri bahwa di pendahuluan ini Seksi untuk awal gitu ya, Pak. motivasinya masih belum disampaikan. Ya, gitu Pak. Itu yang pendahuluan ya Pak. Nah, kemudian di materi inti itu saya rasa sudah bagus Pak. Sudah bisa berinteraksi dengan siswa, hanya saja masih kurang maksimal interaksinya ya untuk bisa mengajak diskusinya gitu Pak. Jadi harapan saya di sini masukannya itu agar lebih dapat melibatkan peserta didik dalam penyampaian materi sehingga panjenengan itu nantinya tidak terfokus pada teacher center. Karena kan kalau teacher center itu kan kebanyakan kita yang memberikan bicara gitu Pak di depan, tapi keterlibatan siswanya sangat sedikit. Ya, itu yang di kegiatan intinya Pak yang saya tangkap dari tadi. Dan yang terakhir di bagian penutupnya semua sudah disampaikan mulai dari refleksi, hanya saja ingin sedikit masukan dari saya terkait dengan refleksi Pak. Jadi ranah refleksi itu agar dilibatkan siswa mungkin atau diadakan evaluasi kecil dalam penyampaian terkait dengan materi yang sudah disampaikan sehingga siswa itu paling tidak mengerti materi hari ini apa saja yang sudah disampaikan atau tidak paling tidak memberikan rangkumannya gitu, rangkuman dari materi yang sudah diajarkan. Ya, tadi sudah dengan dua peserta didik. Ya mungkin itu aja. Itu mungkin ada ya Pak ya masukannya. Nanti datanya saya akan kirim dengan apa yang sudah ditulis di sini. Lebih kurangnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mungkin kalau misalkan saya masih ada yang kurang ya kita juga sama-sama belajar di sini. Ini itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Pak Dani, terima kasih. Iya memang kita tetap harus belajar sama Pak. Kita pun juga selalu harus belajar berkaitan dengan penyampaian materi. Soalnya memang nggak mudah. Kita kalau menyampaikan materi itu gampang susah. Makanya dalam memberi materi kita harus tenang, santai, rileks, dan juga menyenangkan. Itu yang nantinya diharapkan siswa untuk bisa nantinya lebih masuk ya, lebih kuat dalam ingatan anak-anak untuk bisa memahami materi yang diberikan di kelas. Makanya harus ada trik-trik cara yang bisa supaya anak itu gimana, apalagi ada anak yang sifatnya nggak suka dengan materi kita. Waduh, mumet, pusing, waduh, logika. Saya pengalaman dulu sama Pak Said ngajar di RPL selama satu tahun itu, anak-anak minggu pertama itu mesti ngeluhnya duluan, tapi usahanya nggak ada, ngeluhnya duluan. Coba coba harus sambat dulu. Artinya saya harus refleksi dulu kan dengan motivasi sama anak. Kalau saya masukkan ke dalam materi, anak-anak nggak akan bisa menangkap langsung. Di situ pengalaman saya bisa dengan sebagai nanti ya acuan referensi yang dimana karena yang namanya pemrograman ini bagi saya pun saya pengalaman itu hampir setahun lebih untuk pemain logika itu. Dan ternyata memang harus sering banyak latihan untuk bisa paham yang namanya logika itu.
Ngapunten Pak Heri. Sepertinya Pak Rapli ini sudah mau mulai kelasnya. Ini kan beda room sepertinya Pak. Iya, betul. Jadi mungkin kita bisa tetap stay di sini untuk memberi waktunya aja. Dan kita pindah ke roomnya Pak Rapli. Kayaknya Pak Rapli sudah menunggu ini. Ini saya nggak boleh close ini. Bisa Pak, bisa live Pak. Oh, bisa live ya? Karena udah jam 10.30 Pak. Kan sudah direkam Ya sudah. Kalau timing waktunya sudah mencukupi, tidak apa-apa dilihat. Sudah. Jadi saya sudah. Saya tadi sudah rekod sejak jam 8.30 Pak. Oh gitu. Ya, kita sudah lebih ya Pak. Iya Bun. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu diperbaiki. Pak saya bisa kiriman. Iya, siapa? Terima kasih masukannya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian. Iya Pak. Sukses selalu Pak saya. Iya, terima kasih Pak Zainal. Terima kasih. Izin live ya Pak. Enggak Pak, silakan Pak. Ya, alhamdulillah untuk siklus 1 sudah saya laksanakan dengan banyak kekurangan pastinya, dan alhamdulillah secara langsung Bapak Heri selaku guru pamong memberi banyak masukan yang sangat baik, diantaranya di mana ada kekurangan saya dalam pelaksanaan praktek pembelajaran ini. Ternyata banyak yang terlewatkan seperti persepsi ya kegiatan itu, terus juga intonasi, jeda terlalu buru-buru karena mungkin pembelajarannya dalam mengatur waktu, alokasi waktu ini yang mungkin perlu saya pelajari lagi. Mengingat di sini kan hanya 30 menit per jamnya. Tapi nanti akan saya sesuaikan, dan juga tadi dari Pak Rian juga sebetulnya hampir sama dari masukan Pak Heri ya, dan juga ada saran dari beliau Pak Rian itu untuk kegiatan refleksi itu melibatkan siswa bisa dengan evaluasi, kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya pelajari untuk memperbaiki pembelajaran saya ini, dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dosen, para observer dan juga guru pengampu, dan juga rekan yang lain yang sudah membantu memberikan masukan dan koreksi gitu ya, untuk saya pribadi pastinya. Yang jelas akan saya gunakan untuk memperbaiki diri dan akan saya implementasikan di lingkungan kerja saya di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Tetap semangat dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.